Salam sehat, salam sejahtera kawan-kawan semua yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda semua. Kiranya tahun yang baru ini kita mulai, dan selama tahun ini kita akan mendapatkan penyertaan, perlindungan, dan berkat dari Tuhan. Kita dijauhkan dari penyakit, mara bahaya, maksud-maksud orang jahat. Kawan-kawan, pada awal tahun ini, perbincangan saya dengan Tuhan, saya awali dengan asal-usul Tuhan. Ini menarik buat saya. Karena apa? Karena tiba-tiba saja kita tahu ada Tuhan, ada Allah. Dari mana asal-usulnya? Saya akan mulai. Ikuti saya. Saya bertanya kepada Tuhan, dari mana asal-usulmu? Lalu Tuhan menjawab, mengapa kamu menanyakan pertanyaan bodoh itu kepadaku? Ketika kamu baca firman-Ku, pada mulanya Aku menciptakan langit dan bumi. Apakah Aku terlebih dahulu memberitahukan dan menjelaskan Aku berasal dari mana? Apakah saya beritahukan saya ada mulai kapan? Apakah saya beritahukan unsur-unsur apa saja yang membentuk Aku? Lalu aku tanyakan lagi, kenapa engkau tidak memberitahukannya supaya manusia tahu? Lalu dijawab, citraku telah rusak di dalam dirimu, sehingga kamu tidak sanggup lagi memahami tentang Aku. Itulah yang ingin Aku kembalikan. Mengembalikan citraku yang sudah hilang di dalam dirimu, yang sudah rusak di dalam dirimu. To restore the image of God in you, in the human being, my image. Lalu dilanjuti, tidak tahukah kamu bahwa tata surya di mana planet bumi berada hanya setitik debu dari Bima Sakti, Magelans, Jagatraya, tempatnya tergantung? Tidak tahukah kamu bahwa bumi di mana engkau tinggal ini tidak lebih dari setitik debu di Jagatraya milikku? Tahukah kamu apapun dasi bumi ini Aku buat? Tidak tahukah kamu bahwa kamu hanya seukuran partikel debu di bumi yang Aku ciptakan itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa usia bumi yang kamu tinggalin itu tidak sedikit pun dapat dibandingkan dengan kekekalan yang Aku miliki? Tidak tahukah kamu bahwa masa hidupmu tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun kekekalan yang Aku miliki? Tidak tahukah kamu bahwa kamu tidak dapat mengangkat dirimu sendiri, bahkan 1 senti saja dari tempatmu berdiri? Tahukah kamu bagaimana Aku bangkit dari kuburku? Dapatkah kamu jawab pertanyaan-pertanyaan kecilku ini? Di mana kamu berada ketika Aku meletakkan dasar bumi? Bagaimana oksigen dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberikan kehidupan kepada semua makhluk? Bagaimana kamu bisa bertumbuh di dalam rahim ibumu? Bagaimana otakmu bisa bertumbuh sehingga engkau dapat berpikir? Bagaimana otakmu tidak dapat memeriksa jantungmu? Itu baru sedikit pertanyaan saja. Masih banyak pertanyaan yang bahkan kamu belum dapat tahu, belum terfikirkan olehmu, apalagi mau menjawabnya. Bahkan banyak hal yang tidak dapat kamu bayangkan. Lalu kamu berharap dapat mengetahui tentang asal-usulku, tentang Aku. Betapa bodohnya kamu. Lalu saya jawab, saya semakin tidak dapat bicara. Lalu Tuhan jawab, ingat, Aku telah memberitahukan kepadamu sedikit hal tentang Aku. Itu saja yang kamu perlukan. Lalu saya jawab, apa maksudmu? Saya makin bingung. Lalu Tuhan jawab, kamu tidak sanggup untuk mengetahui Aku sepenuhnya. Yang kamu perlukan tentang Aku hanya hal-hal yang terkait dengan keselamatanmu.
tidak lebih dari itu. Nantilah kita cari waktu yang lain untuk membahas apa yang kau maksudkan dengan keselamatanmu. Sebab pada saat ini kamu tidak siap untuk bisa mengerti itu. Lalu kulanjutkan, Tuhan, Engkau disebut Elohim, Allah, Adonai, Yahweh, El Shaddai, Jehovah, dan lain-lain. Lalu Tuhan menjawab, Hehehe, nama tidak dapat menggambarkan aku yang seutuhnya. Ingat nih, aku disebut Yahweh, kamu sebut Tuhan. Dalam bahasamu, maksudnya keberadaanku itu kekal untuk menunjukkan bahwa akulah pemilik kehidupan. I am that I am. Aku disebut Yahweh Jireh atau Jehovah Jireh, supaya kamu mengerti bahwa aku hadir menggantikan, mengambil alih masalahmu, keresahanmu, persoalan-persoalan hidupmu. Aku disebut juga Yahweh Rafa, supaya kamu tahu bahwa akulah penyembuh yang ajaib untuk kamu, penyembuh rohanimu, psikismu, dan penyakit-penyakit tubuhmu. Aku disebut juga Elohim, karena akulah yang menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Aku disebut El Shaddai, karena akulah yang maha kuasa, sumber segala berkat. Aku disebut Yahweh Nisi, supaya kamu tahu bahwa akulah Panji yang memimpin dan sumber kemenanganmu. Aku disebut Adonai, supaya kamu tahu otoritasku, bahwa akulah yang berkuasa memerintah. Aku disebut juga Yahweh Shalom, supaya kamu mengerti bahwa akulah damai sejahteramu. Maka teruslah ucapkan Shalom kepada saudaramu, kepada siapa saja. Aku disebut juga Yahweh Sidkeno, supaya kamu mengerti bahwa akulah keadilan untukmu. Ingat, bukan keadilan yang kamu bela dan kamu capai di pengadilanmu di dunia ini. Aku disebut juga Yahweh Rohi. Ingat apa yang dikatakan Daud hambamu, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku disebut juga El Eliwan, supaya kamu tahu bahwa akulah imam yang maha tinggi. Aku disebut juga Alfa dan Omega, supaya kamu mengetahui bahwa aku tidak berawal dan tidak berakhir. Sebab aku tidak dibatasi oleh ruang dan waktu seperti kamu. Jadi bukan yang awal dan yang akhirnya. Teruskan perkaya pemahamanmu. Aku disebut juga El Olam, supaya kamu mengerti bahwa aku Allahmu yang kekal. Aku disebut juga Immanuel, supaya kamu mengerti bahwa aku senantiasa beserta dengan kamu. Lalu aku tanya, kenapa tidak disebut Allah? Karena dari tadi tidak disebut Allah. Apa itu bukan engkau? Lalu Tuhan menjawab, itu karena bahasamu miskin. Kenapa miskin? Karena kamu, pemimpinmu, malas berpikir dan bertindak untuk membuat istilah spiritual agar pengertianmu lebih dalam, lebih luas, lebih kaya tentang aku. Seperti bangsa-bangsa lain, kamu memelihara kekerahanmu. Kamu di Indonesia tidak benar-benar ingin mencari aku. Dia teruskan, selain itu lingkunganmu juga bodoh. Kamu sudah membatasi kesanggupan otakmu seolah-olah aku dibatasi dengan nama yang kamu sematkan kepadaku. Kalau tidak pakai istilah Allah, kamu ribut kobar kafir. Itulah yang kamu mengerti. Kamu jangan ribut masalah soal nama, mempermasalahkan nama. Kalau kamu sebut satu nama, itulah yang benar. Nama lainnya tidak benar. Adakah dari antaramu yang sudah pernah bertemu dengan aku? Dan aku memperkenalkan namaku kepadanya? Dia teruskan, kamu harus tahu bahwa semua itu hanya untuk menunjukkan keselamatanmu. Ketika kamu mau menunjukkan bahwa aku merangkai sel-sel dalam otakmu supaya kamu pintar dan utuh sebagaimana manusia, kamu sebut apa namaku?
Ketika aku mengatur keseimbangan alam, keseimbangan ether, agar kamu tidak terbakar, menyediakan oksigen agar kamu bisa bernafas, mengatur perasaan dan emosi dalam dirimu agar kamu nyaman. Lalu kamu sebut aku, siapa? Ketika aku menyediakan sel-sel khusus di wajahmu dan matamu sehingga kamu dapat membedakan orang jahat dan orang baik. Ketika pertama sekali kamu bertemu, agar kamu bisa jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu kamu sebut namaku, apa? Ketika aku menciptakan keseimbangan sel-sel dalam seluruh tubuhmu, lalu memberikan kamu pilihan agar kamu tidak seperti robot saja, lalu kamu sebut saya apa? Ketika aku menciptakan berbagai bahasa di mulutmu, kamu menyebut namaku apa? Ketika aku sedih menyaksikan satu daun yang pertama gugur di Taman Eden akibat dosamu, dan harus ada darah yang tertumpah di Taman Eden untuk menggantikan kematianmu, lalu kamu sebut namaku apa? Jawab, kamu jangan diam saja. Apakah kamu sudah paham sekarang bahwa bahasa dan kata-katamu tidak pernah sanggup memberikan nama untukku? Perhatikanlah, semua nama sebutan kepadaku, semua yang kuberikan bukan tentang aku dalam firmanku, itu hanya terkait dengan rencanaku untuk keselamatanmu. Aku tidak pernah memberitahukan kamu tentang hal yang lainnya. Lalu aku tanya, jadi kenapa demikian? Lalu dia jawab, masih belum pahamkah kamu juga? Karena begitu besar kasihku kepadamu, sehingga aku membuat rencana keselamatan untukmu. Plan of salvation. Bagiku, tidak ada yang lebih berharga di bumi tempat tinggalmu ini daripada keselamatanmu. Lalu aku tanya, kenapa harus pakai rencana keselamatan? Kan engkau bisa langsung memberangus saja semua, siapa saja, setan kah, bumi ini juga bisa lenyap dalam sekejap, sebab engkau Maha Kuasa. Lalu dia jawab, sulit kamu mengerti itu. Sulit kamu mengerti itu sekarang, sebab rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukan jalanku. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Nanti ketika kamu sudah bersama dengan aku, kamu boleh tanya apa saja, akan kujelaskan, dan kamu akan mengerti semuanya. Sebab kamu pada saat ini belum sabar. Nanti pada waktunya akan tiba, di langit akan kubuka. Lalu saya katakan, aneh juga rancanganmu itu. Sudah pemberontak, merusak, menyesatkan banyak orang, masih diberi kesempatan, seperti sinetron saja. Itu nyusahin diri sendiri. Lalu Tuhan menjawab, kamu pikir aku tidak mencintai Lucifer dan pengikutnya? Mereka itu adalah ciptaanku yang spesial. Pada mulanya bersama-sama dengan aku, melayani aku. Mereka itu kudus, mereka diciptakan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mereka itu dalam bentuk roh, bukan fisik seperti kamu. Bijaksana, mereka mempunyai kekuatan seperti api dan kecepatan seperti angin. Pada mulanya mereka melayani aku mencintai mereka. Ingat, kesombongan, self-seeking, dan pilihannya yang membuat mereka terpaksa aku singkirkan. Apakah kamu pikir aku tidak sedih? Apakah kamu pernah terfikirkan bagaimana aku sedih ketika menyaksikan sehelai daun pertama yang gugur Taman Eden akibat dosamu? Apakah kamu pernah memikirkan itu? Saya memberikan waktu sangat lama dan cukup kepada mereka itu agar mereka bertobat dan kembali datang kepadaku. Pernah saya izinkan Lucifer datang menemui aku di pintu kediamanku sebelum aku izinkan dia mencobai hambaku. Aib, kamu pikir aku menyusahkan diriku? Kamu lupa siapa aku? Kamu berpikir tentang kesusahan seolah kita sama. Apakah kesusahan pikiranmu dapat memperpanjang sejengkal saja umurmu?
Tidak bukan? Apa artinya kata susah? Apakah kamu mengerti? Kata susah bukan kata-kataku, bukan kata-kata dari tempat kediamanku. Di tempat kediamanku tidak mengenal kata susah, karena aku adalah kasih yang bahkan belum sepenuhnya. Kamu mengerti? Saya semakin bingung. Aku susah mengerti sekarang apa itu kasih. Sepertinya aku mengerti, tapi susah aku mengerti. Lalu Tuhan menjawab, apakah kamu sudah pernah mengukur dalamnya laut? Apakah kamu sudah pernah mengukur ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain? Apakah kamu sudah selesai dengan dirimu? Kamu sesungguhnya self-centered, hanya terpusat kepada dirimu. Saya katakan, apakah Lucifer sudah tidak bisa dan tidak mau bertobat lagi kalau begitu? Apalagi manusia? Lalu Tuhan menjawab, ribuan tahun aku memberi kesempatan kepadanya dan menunggu pertobatannya, tetapi kesombongan mendominasi pikirannya. Dia sangat berusaha untuk menyamai aku, padahal dia adalah ciptaanku. Akulah penguasa, sebab dia diciptakan untuk melayani aku, bukan untuk mengatur keseimbangan ciptaanku. Lucifer bukan juru selamat manusia, itu yang dia mau capai. Akulah juru selamat manusia. Kesempatan untuk bertobat yang aku berikan kepadanya telah berakhir ketika aku disalibkan, mati dan bangkit kembali. Sejak saat itu tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bertobat. Itulah hujan akhir baginya. Mengertikan apa artinya hujan akhir? Jangan malas kamu membaca firmanku, pelajari baik-baik supaya kamu mengerti. Di situ sudah saya beritahukan apa arti hujan akhir. Jangan kamu sembarang tafsir. Akulah yang sempurna, firmanku itu kekal dan sempurna. Jangan kamu karang-karang, jangan kamu nodai. Lalu aku teruskan, tapi saya susah mengerti firman-Mu. Lalu dia jawab, yang membuat kamu tidak mengerti, karena ketika engkau membacanya, yang kamu bayangkan adalah hartamu, ajaran gurumu, tontonanmu, kesusahanmu, penderitaanmu. Ketika kamu membaca firmanku, kamu harus kosongkan dirimu. Bayangkan aku sedang mengatur keselamatanmu, maka jangan seenakmu menafsir perkataanku. Siapa kamu sehingga sesukamu menafsir dan merubah perkataanku? Dari mana kesanggupanmu mengatasi kemuliaanku? Siapa yang memberi kuasa kepadamu untuk merubah tulisan tanganku? Lalu saya katakan, saya semakin bingung. Terlalu banyak yang ingin kutanyakan. Jadi asal-usulmu dari mana sebetulnya? Kok tiba-tiba kau ada? Lalu dia jawab, kamu tidak memerlukan asal-usulku. Yang kamu perlukan adalah darahku, kematianku, kebangkitanku, keselamatanmu, agar kamu dapat tinggal bersama-sama dengan aku. Lalu saya jawab lagi, saya tanya, memang kau punya darah? Bukankah engkau adalah roh? Lalu dia jawab, apakah kamu bisa mengerti bagaimana orang yang hidup? Apakah kamu bisa mengerti bagaimana orang mati? Yang dapat kamu mengerti tentang mekanisme hidup dan dapat kamu lihat adalah darah. Nafasku tidak bisa kamu lihat. Yang kamu lihat memberikan kehidupan kepada kamu adalah darah. Itu sebabnya aku katakan dalam firmanku, darah adalah kehidupan. Kehidupanmu di dunia yang dibatasi ruang dan waktu ini, yang fana ini. Di sini kamu memerlukan darah. Itulah sebabnya aku katakan, darahku tumpah untukmu. Lalu aku lanjutkan, semakin banyak pertanyaanku, semakin terbuka otakku sekarang. Jadi asal-usulmu sebetulnya dari mana? Lalu dia jawab, sudah banyak orang yang mencoba mencari tahu tentang asal-usulku. Ya, dari sejak zaman purbakala, tapi mereka tidak dapat mengetahuinya karena mereka tidak melihat aku sebagai aku. Mereka melihat aku dari sudut pandang mereka. Lalu saya katakan, saya tidak paham Tuhan.
Dia jawab, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu manusia adalah terbatas? You are finite. Aku Tuhanmu tidak terbatas. I am infinite. Ada banyak hal yang kamu tidak tahu. Orang-orang menyebutnya olam. Sebenarnya arti olam itu adalah kekal, bukan sesuatu yang di luar pikiranmu. Tetapi kamu manusia sombong, tidak mau mengakui bahwa ada banyak hal yang kamu tidak tahu. Karena di luar pikiranmu, akhirnya kamu tidak punya kata untuk mengartikan apa yang kamu tahu. Yang kamu tidak tahu, lantas kamu menggunakan kata olam. Bukankah itu kebodohan? Selama hidupmu kamu tidak akan tahu asal-usulku. Olam. Itu sebabnya kalau kamu berbincang kepada pemanut faham Islam atau orang Arab, ketika dia tidak bisa mengetahui sesuatu, dia akan berkata, Allahu alam. Ya, dari kata olam itu, mereka jujur mengakui. Kamu juga sebagai orang Batak, kamu ada semuanya. Orang Batak tidak pernah mau sama. Karena kamu anti minta maaf. Itu sebabnya bahasa Batak tidak mengenal kata maaf. Coba kamu cari tahu dari teman-temanmu dan kepala-kepala sukumu, apakah kamu mengenal kata maaf? Tidak, bukan? Kenapa? Karena kamu anti untuk minta maaf. Lalu apa hubungannya dengan saya, finite, dan engkau, infinite? Lalu dia jawab, pemahamanmu tentang aku memang terlalu jauh. Kamu finite, terbatas dalam pikiran, dalam kesanggupan, dalam kemuliaan, waktu, tempat, ruang. Bagaimana kamu bisa memahami yang infinite, yang tidak terbatas dalam hal pikiran, tidak terbatas dalam hal waktu dan ruang, tidak terbatas dalam hal kesanggupan, bahkan tidak terbatas dalam hal kemuliaan? Dirimu saja kamu tidak mengerti, apalagi mau mengetahui asal-usulku. Apa kamu paham secara? Lalu saya jawab, belum. Apakah nenek moyang orang percaya Abraham tahu asal-usulmu? Lalu dia jawab, Abraham memanggil aku El-Olam ketika dia menanam sebatang pohon tamariska di Berseba, dan di sana dia memanggil namaku El-Olam, Allah yang kekal. El-Olam. Daud nenek moyangmu memanggil aku Yahweh Rohi ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semua orang, nabi-nabiku yang menyebutkan namaku, tidak ada yang pernah tahu asal-usulku, dan mereka tidak mau bertanya tentang asal-usulku karena mereka tahu bahwa akulah yang kekal, yang melebihi segala hakal. Ketika pertama sekali berfirman kepada manusia, aku mengatakan pada mulanya aku Allah menciptakan langit dan bumi. Adakah saya beritahu dari mana aku? Siapa aku? Lalu saya katakan tidak memberitahu dari mana asal-usulmu. Tiba-tiba saja kau katakan Allah tanpa penjelasan. Lalu dia jawab, kalau aku tidak memberitahukannya, bukankah itu berarti bahwa kamu tidak perlu mengetahuinya? Yang kamu perlu tahu adalah bahwa akulah yang menciptakanmu, bukan asal-usulku yang perlu kamu tahu. Lalu saya tanya lagi, setelah penciptaan, apakah engkau memberitahu asal-usulmu? Lalu dia jawab, ketika aku mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya kamu tidak memerlukan asal-usulku. Apakah kamu mengerti tentang hal itu? Itulah aku dan keberadaanku. Aku bukan material seperti yang kamu membayar. Lalu aku terusin, apakah di zaman modern sekarang ini ada yang mencari asal-usulmu? Lalu dia jawab, tidak ada zaman modern, kamu jangan bodoh. Kamu manusia sama saja. Sekalipun kamu hidup 100 tahun, sesungguhnya kamu hanya hidup 1 tahun saja. Hal yang sama kamu ulangi 100 kali, maka kamu sulit menemukan aku. Kamu membaca bukunya Neil Donald Walsh pada tahun 1977.
buku spiritualis modern yang mencoba meneliti tentang asal-usulku. Apa kata dia? Lalu saya jawab, sepertinya dia ingin membuktikan bahwa sesungguhnya engkau tidak ada. Akhirnya dia katakan, God is the limitless, the boundless, nothing he cannot be, do, or have. Tuhan itu tidak terbatas, tidak ada yang tidak dapat dia lakukan, atau dimilikan, atau tidak dapat dimilikinya. Lalu Tuhan lanjutkan lagi. Apakah dia katakan bahwa aku terkait dengan agama tertentu? Apa jawab dia? Lalu saya katakan, dia katakan, he is not confined to the rules you have made about me. He is bigger than your religion and beliefs, your doctrines and your fears. Tuhan tidak dapat terikat oleh aturan-aturan yang kamu buat tentang dia. Dia lebih besar dari agamamu dan kepercayaanmu, doktrinmu, dan ketakutanmu. Lalu dia lanjutin. Apa kata Donald Walls tentang beriman asal-usulku? Lalu saya jawab. Dia katakan, human have created a limited image of him to fit your understanding. But he is infinite and beyond comprehension. Manusia telah menciptakan gambaran terbatas tentang Tuhan agar sesuai dengan pemahamannya. Tetapi Tuhan adalah tak terbatas dan melampaui pengertian manusia. Lalu Tuhan lanjutkan lagi, tanya kepada saya. Kamu juga membaca tulisan Karen Armstrong dengan bukunya The History of God. Dia menghabiskan hidupnya selama 21 tahun meneliti Alkitab, meneliti kitab-kitab orang Yahudi, Quran, Tanakh, dan kitab suci lainnya, serta penemuan-penemuan arkeologis untuk meneliti asal-usulku. Lalu dia bilang apa? Lalu saya jawab, dia tidak menemukan apa-apa. Dan akhirnya dia hanya berkata, the Bible is not a straightforward narrative or a doctrinal statement. It reflects centuries of spiritual experience and theological reflection, and its meaning has evolved as the Jewish and Christian. Saya simpulkan dia tidak memberikan jawaban yang pasti tentang Tuhan. Tidak ada. Akhirnya dia berakhir juga ke pemahaman Alkitab yang dia sebut sebagai teks yang hidup. Dan dia katakan Alkitab tidak menguraikan mengenai asal-usul Tuhan. Lalu Tuhan melanjutkan. Kamu juga baca tentang hasil penelitian Jack Miles dengan bukunya A Biography. Apa yang dia katakan? Lalu saya katakan, dia mengatakan, I write here about the life of the Lord God as and only as the protagonist of a classic world literature, namely the Hebrew Bible or the Old Testament. Dia katakan, saya menulis di sini tentang kehidupan Tuhan dan hanya sebagai protagonis dari karya sastra klasik dunia, yaitu Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Dia tidak pernah bisa menyimpulkan, menemukan, dan tidak tahu dari mana asal-usulmu. Lalu Tuhan lanjutkan lagi. Lalu apa pendapatmu tentang asal-usulku? Masihkah engkau mau mencari tahu? Saya katakan, ya, saya penasaran. Lalu Tuhan bilang, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa segala tulisan yang aku ilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Maka bila kebenaran itu, nanti kamu akan tahu tentang aku. Lalu saya lanjutkan, tapi bagaimana saya mengetahuinya? Lalu Tuhan menjawab, seluruh tulisan di Alkitab hanya ditujukan untuk keselamatan manusia. Tidak ada yang lain daripada itu. Kamu akan menemukan bahwa ketika aku menyebutkan tentang suatu apapun, maka itu pasti untuk keselamatanmu. Apakah pernah aku tuntut agar kamu harus mengetahui kenapa aku menciptakan manusia? Apakah aku pernah menuntut agar kamu harus mengerti dari mana asal-usulku?
Aku hanya meminta kamu datang kepadaku. Suika dimengerti? Sederhana, bukan? Lalu saya katakan, ternyata engkau terlalu jauh daripada aku. Lalu Tuhan menjawab, aku ada di dalam hati sanubarimu, bukan hanya dekat. Aku berdiam di dalam kamu. Lakukanlah apa yang kamu harapkan orang lain lakukan kepadamu. Demikian juga kalau engkau ingin mengetahui asal-usulku, tempatkan dirimu di tempatku, maka kamu akan temukan asal-usulku. Disitulah kamu akan menemukan aku. Aku melebihi segala akal. I am trespass or understandings. Jangan khawatir. Damai sejahteraku yang melampaui segala akal, which trespass or understanding, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam aku. Engkau hanya akan menemukan asal-usulku di dalam damai sejahteraku. Kawan-kawan, I am nothing.